Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya tentunya di channel kesayangan kita, channel Mujiono Ahmad. Banyak banget yang nanya mengenai perbedaan ngasah pakai sharpening stone versus sharpening steel. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Mujiono Ahmad. Check this out. Buat teman-teman yang belum subscribe ke channel saya, silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya ya. Terima kasih. Oke ya guys ya, jadi konten ini sangat penting buat teman-teman tonton karena takutnya nanti ada kesalahpahaman. Nah, beberapa subscriber menanyakan, "Bang, kok gampang banget Bang Muji ngasah pakai sharpening steel? Kok cuman 1-2 menit udah tajam lagi gitu." Nah, dari sini kan jadi muncul pertanyaan, ngapain kita pakai batu ya atau sharpening stone ya? Kalau pakai sharpening steel aja dia bisa udah dapat tajam lagi. Oke guys ya. Jadi yang pertama kita mau jelasin dulu bahwa sharpening stone dan sharpening steel itu berbeda ya, berbeda. Jadi kalau untuk sharpening stone ini dia ada tingkatannya dari yang paling kasar, medium, kemudian fine ya. Dan ada yang ultra fine. Sementara untuk yang sharpening steel ini dia biasanya cuman ada reguler, fine, dan mungkin ada yang namanya sapphire cut atau euro cut dan lain-lain, euro cut dan lain-lainnya. Cuman ada perbedaan mendasar di mana keduanya itu dalam membentuk bevel ya. Jadi kalau untuk jadi kita bedain ya antara sharpening steel ini. Kalau sharpening steel misalkan ini pisau ya. Ya. Nah, ini bevel pisau. Jadi kalau sharpening stone ini dia mengasah sisi sini ya dengan sudut kira-kira ya 15 sampai 20 ya. 20 derajat. Ya. Sementara kalau untuk sharpening steel ini dia hanya mengasah sudut di sini ya. Sudutnya itu dia hanya mengenai matanya saja. Jadi kalau biar nggak bingung ya, biar kalau untuk sharpening steel ini ya, dia mengasahnya hanya di ujung saja ya. Dia sudutnya biasanya lebih besar. Dia sudutnya sekitar 30-an kalau untuk bilah sembelih ya. Jadi beda ya, 25 sampai 30. Ya. 25 derajat sampai 30 derajat. Jadi dia mengenai matanya itu hanya di ujungnya saja. Karena fungsinya juga itu berbeda, guys. Kalau batu dia adalah untuk reprofiling dan juga ada untuk sharpening dan juga ada untuk finishing ya. Jadi kalau untuk reprofiling itu dia benar-benar membentuk mata ya. Yang tadinya matanya itu cembung dan tebal itu bisa dibuat menjadi flat ya, flat banget. Nah, kita contohin seperti ini ya guys. Kalau ini ada golok. Nah, kalau untuk sharpening stone ini dia bisa reprofiling dari sepertiga dari badan bilah ya. Ini ada goresan atau bisa disebut hairline. Ini bisa dari sini sampai ke mata. Nah, ini untuk sharpening stone ya atau batu. Nah, kalau untuk sharpening steel dia hanya di ujungnya saja, kira-kira 1-2 mili saja yang kegores gitu. Ya, itu seperti itu. Jadi perbedaannya seperti itu. Jadi bisa disimpulin bahwa sharpening stone itu dia bisa membuat yang tidak tajam menjadi tajam, yang tumpul bisa menjadi tajam. Sementara sharpening steel ya atau honing root ya kalau orang ngomong, itu dia hanya mengembalikan atau mengembalikan ketajaman atau mempertahankan ketajaman ya. Jadi dia hanya finishing saja. Oke, yang selanjutnya saya mau buktikan ya bahwa sharpening steel ini ya, sharpening steel atau honing rod ini dia fungsinya cuman mengembalikan ketajaman atau bisa dibilang untuk finishing ketajaman dari bilah. Oke ya guys. Jadi seperti ini ya. Saya mau bandingkan antara sharpening steel ini dengan batu asah atau sharpening stone grade 7000. Ini ada batu Bimasena ya. Oke, sekarang kita mau bandingkan. Apakah benar bahwa sharpening steel itu seperti batu asah finishing ya. Jadi ini ada sharpening steel, ini sharpening steel peso kita ya.
Ini teman-teman kalau mau beli, ini harganya lumayan terjangkau ya. Jadi kita tumpulin ya, kita tumpulin ya, kemudian kita cek ketajamannya ya. Cek ketajamannya. Ya, ini sudah tidak tajam ya. Kemudian kita sharpening. Kita sharpening ya. Ya, kita sharpening. Kemudian kita cek lagi ketajamannya. Ya, dia sudah tajam lagi. Oke, sekarang kita coba kita tumpulin. Kita tumpulin pakai batu ya. Ya, kita tumpulin pakai batu. Ini juga ya, kita tumpulin lagi sampai merata tumpulnya. Ya. Ini juga udah nggak tajam ya. Oke, nah sekarang kita juga asah finishing pakai batu. Ya. Kita coba asah finishing pakai batu. Ya. Bismillah. Ya. Kita coba asah finishing pakai batu. Bagaimana setelah diasah finishing pakai batu, apakah tajam lagi? Ya, ya, dia bisa tajam lagi guys ya. Artinya sharpening itu mewakili batu finishing ya. Jadi seperti itu ya guys. Jadi takutnya nanti salah paham kalau misalkan ada sharpening ngapain ngasah pakai batu. Ya. Jadi seperti itu ya guys ya. Ya. Oke. Ya guys ya, tuh. Dia tajam lagi guys ya. Tajam lagi. Ya. Jadi yang bisa diasah dengan sharpening itu adalah ketika ya. Ini saya jelasin lagi. Yang bisa diasah dengan sharpening itu adalah ketika si bilahnya ini tidak ada chipping atau gompal ya. Ya. Chipping atau gompal. Kalau ada chipping atau gompal dia tidak bisa. Jadi misalkan ini bilah ya. Nah, ketika misalkan tumpulnya hanya di ujung saja, dia masih bisa di-sharpen ya, pakai sharpening. Dia akan tajam lagi ya. Sementara kalau misalkan dia kondisinya adalah dia gompal ya, misalnya seperti ini gompal ya, gompal. Dia tidak bisa di sharpening ya, tidak bisa, dia tidak mampu. Nah, makanya dia harus pakai batu. Jadi pakai batu nanti dia akan dipapas seperti ini. Nah, ini adalah ranahnya batu asah ya, atau amplas. Jadi seperti itu ya guys. Kalau makanya ada yang bilang bahwa ketajaman pakai batu itu lebih padat. Kenapa lebih padat? Karena batu itu bisa memflatkan ya. Bisa memflatkan, bisa menipiskan, bisa mengubah yang konveks menjadi flat, itu bisa pakai batu. Tentunya dengan proses yang panjang ya. Dan tidak bisa menggunakan satu jenis batu. Jadi batu kasar, batu medium, dan batu halus. Sementara untuk sharpening ya, dia paling dari kalau misalkan agak parah, juga paling cuman dari reguler dan fine ya, biasanya seperti itu. Itu pun yang tergores juga sedikit. Dan itu pun sudut bevelnya dia sudah terbentuk ya, sudah terbentuk. Dan biasanya lebih efektif memang pisau-pisau pabrikan, karena pisau pabrikan itu dia bevelnya sudah terbentuk dari pabriknya, sudah bagus. Sementara kalau misalkan golok-golok tradisional, apalagi yang belum rapi bevelnya, maka dia tidak bisa langsung pakai sharpening. Dia harus pakai batu untuk untuk merapikan matanya agar dia bisa mendapatkan geometri yang sesuai untuk peruntukannya, bisa untuk sembelih atau bisa untuk tebas. Jadi seperti itu ya guys. Nah, saya buat konten ini tujuannya agar tidak lagi ada kesalahpahaman ya, dalam artian seperti ini. Kalau misalkan bisa pakai sharpening, ngapain kita pakai batu berjam-jam buat ngasah? Karena tidak semua yang bisa diasah menggunakan batu ini bisa digantikan oleh sharpening ya. Hanya keadaan tertentu ya. Dan
untuk sharpening ini memang tujuannya di lapangan itu adalah untuk memastikan dan mengembalikan ketajaman pasca pemakaian ya. Contohnya adalah pemakaian sembelih Idul Adha. Karena untuk sembelih Idul Adha asal dia tidak mengenai tulang ya, dia tumpulnya itu hanya di ujung saja. Jadi dia bisa disharpen lagi, ditajemin ujungnya lagi. Nah, cuman ketika dia sering-sering disharpen, sementara bevelnya ini lama-lama dia akan terkikis, maka lama-kelamaan dia akan penetrasinya akan berkurang ya. Tingkat ketajamannya akan berkurang sehingga dia harus di beveling lagi pakai batu ya. Pakai batu asah atau pakai amplas atau pakai mesin ya. Oke guys, mungkin itu ya. Semoga mudah dipahami oleh teman-teman, dan nanti kalau misalkan ada pertanyaan bisa tanyakan di kolom komentar. Insya Allah kalau saya bisa jawab, nanti saya akan coba jawab. Oke guys, mungkin itu aja. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Mujono Ahmad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.